Halo Cheese Lovers, kali ini kami dengan bangga mempersembahkan sebuah pertandingan catur spektakuler. Sebuah game epic ending, pertandingan catur abadi dari legenda catur Amerika Serikat kelahiran 10 Agustus 1877, Frank James Marshall. Frank Marshall memegang bidak hitam berhadapan dengan juara catur Rusia tahun 1911, Stefan Levitsky. Oke, pertandingan yang berlangsung di Polandia tahun 1912 ini diawali dengan pion D4. Frank Marshall membalas pion E6, Horvitz defense. Dan setelah melewati beberapa langkah, opening pertandingan ini pun bertransformasi menjadi varian Marshall pada pertahanan Prancis. Pertarungan berlanjut, luncur ke E2. Kuda raja keluar dari istal menuju petak F6. Putih kemudian melakukan roket pendek. Luncur hitam gerak ke E7. Luncur putih keluar ke petak G5. Frank Marshall kemudian roket pendek. Pion menghajar pion, luncur hitam ke E6. Kuda loncat ke D4. Luncur hitam mencaplok pion. Putih lalu melangkahkan kudanya untuk makan luncur di E6, tentu dibalas dengan pion pukul kuda. Luncur putih bermanuver ke petak G4, bersiap-siap menghajar pion. Marshall memproteksi pion E, ratu gerak ke D6, luncur putih pindah ke H3, benteng hitam lalu nongkrong ke petak E8. Stefan Levitsky melanjutkan pertandingan, ratu maju ke D2, dibalas dengan langkah luncur ke B4. Dan setelah luncur putih memukul kuda di petak F6, Marshall menghajar luncur menggunakan benteng. Putih lalu meletakkan benteng ke D1. Marshall memajukan ratunya ke C5, menambah tekanan terhadap kuda. Stefan Levitsky lalu mereposisi ratu ke petak E2, disambut oleh Frank Marshall, luncur pukul pion. Pion menghajar luncur, Frank Marshall menggerakkan ratu mencaplok pion. Pada titik ini, Stefan Levitsky mencoba sebuah taktik. Stefan Levitsky melakukan aksi pengorbanan benteng, yaitu dengan langkah benteng mencaplok pion di petak D5. Bagaimana jika pada posisi ini Frank Marshall tergoda menyantap benteng putih? Maka Frank Marshall akan langsung KO karena adanya langkah ratu putih menghajar benteng di E8. Skak. Benteng bisa mencoba menutup skak ke F8, tapi luncur putih ke E6. Kembali, skak. Sang maharaja hitam terpojok ke petak H8. Pastinya akan dibalas dengan langkah ratu putih memakan benteng. Skakmat. Namun sungguh sayang bagi Stefan Levitsky, skenario seperti itu ternyata tak pernah terjadi. Karena pada game aslinya, setelah langkah benteng makan pion di D5 ini, Frank Marshall tidak tergoda mengambil benteng. Frank Marshall memilih memajukan kuda ke petak D4, menyerang sang ratu. Stefan Levitsky dengan sigap menyelamatkan ratunya ke H5, sebuah tujuan yang sangat gamblang. Frank Marshall menyelamatkan benteng ke petak F8, benteng putih berpindah ke E5. Pertandingan semakin sengit, Frank Marshall pada posisi ini menyerang sang ratu, benteng H6. Ratu putih bergeser ke G5, giliran Frank Marshall yang melakukan manuver pengorbanan benteng yaitu benteng hitam mencaplok luncur. Apabila pada posisi ini Stefan Levitsky menggerakkan pion memakan luncur, maka akan dibalas dengan lompatan kuda ke petak F3, skakster. Tentu saja Frank Marshall jauh lebih superior. Karena alasan itulah, pada game aslinya di posisi ini, Stefan Levitsky tidak berani mengambil benteng. Stefan Levitsky memilih mereposisi benteng ke E5, mengancam sang ratu.
Namun ternyata di posisi ini Frank Marshall membuat sebuah langkah yang sungguh-sungguh mengagetkan. Sebuah langkah yang sontak membuat Stephen Levitsky terpaksa langsung mengibarkan bendera putih, pertanda ia sudah menyerah kalah. Ayo kawan-kawan, silakan hentikan video ini ya, dan coba tebaklah langkah yang sangat mengejutkan dari Frank Marshall. Are you ready? Pada posisi ini, secara mengejutkan Frank Marshall ternyata melakukan taktik pengorbanan ratu. Frank Marshall melemparkan ratunya ke tengah api, yaitu dengan langkah ratu ke petak G3. Wow! Mungkin karena shock dengan langkah ini, Stephen Levitsky langsung menyerah. Ya, Stephen Levitsky memutuskan menyerah karena ia menyadari di posisi ini semua variasi lanjutan ia akan kalah. Contoh pertama, jika sekarang Stephen Levitsky menggerakkan pion H memakan ratu, maka skakmat satu langkah, kuda hitam loncat ke E2. Contoh selanjutnya, bagaimana jika pada posisi ini Stephen Levitsky memilih melangkahkan pion F mencaplok ratu, maka lagi-lagi Frank Marshall akan membalas dengan manuver kuda ke E2, skak. Sang Maharaja dipaksa pergi ke H1. Tentu saja, benteng hitam menyantap benteng, skakmat. Contoh yang terakhir, jika saja setelah langkah ratu hitam ke petak G3 ini, Stephen Levitsky mencoba menyambung asa dengan langkah ratu pukul ratu, maka tetap saja kuda hitam meloncat ke E2, skak. Raja H1, kuda hitam menghajar ratu. Kembali, skak. Opsi terbaik bagi putih adalah raja ke G1. Kuda hitam akan balik ke petak E2, skak. Raja dipaksa mojok ke H1. Bisa dibalas oleh Frank Marshall dengan langkah simpel, benteng ke C3. Frank Marshall jauh lebih unggul, dan tentu saja di level seperti mereka, pada posisi seperti ini hitam akan dengan mudah memenangkan pertandingan. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas pertandingan seru catur dunia. Buat kalian para pecinta catur, sampai jumpa!